Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Aziz, NIM 1521136. Sini saya akan mempresentasikan tentang lahirnya konstitusi. Mata kuliah Hukum Konstitusi kelas C dengan pengampu Bapak Ayunuddin Yanto SHMH. Sebelum saya membahas mengenai lahirnya konstitusi, saya akan mengulas kembali mengenai pengertian konstitusi tersebut. Ayo teman-teman yang masih ingat tentang pengertian konstitusi pada pertemuan kedua, apa sih konstitusi itu? Konstitusi pada hakikatnya adalah aturan dasar yang paling tinggi di sebuah negara. Nah, konstitusi ini mengatur ada beberapa pengertian. Yang pertama dalam arti luas, dan juga ada pengertian konstitusi dalam arti sempit. Dalam arti luas, konstitusi merupakan keseluruhan aturan yang baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat mengenai penyelenggaraan pemerintah yang merupakan sebuah organ negara. Sedangkan pengertian konstitusi secara sempit adalah aturan-aturan yang bersifat tidak tertulis. Nah, aturan-aturan yang bersifat tertulis itu merupakan pengertian konstitusi secara sempit. Nah, kembali pada tadi bahwasannya hakikatnya adalah konstitusi merupakan aturan tertinggi dalam sebuah negara, baik tertulis maupun tidak tertulis. Nah, pada sejarahnya konstitusi sudah dikenal pada zaman Yunani dan Romawi, yang mana dalam zaman itu telah dikenal dengan istilah politeia dan nomoi, yang dalam hal ini Aristoteles mengartikan nomoi dan politeia bahwa politeia itu diartikan dengan konstitusi, sedangkan nomoi diartikan dengan undang-undang biasa. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai sejarah atau lahirnya konstitusi era modern. Sejarah lahirnya konstitusi modern. Dalam buku konstitusi modern, KJW memberikan latar belakang atau menerangkan latar belakang munculnya konstitusi modern itu ada 4. Nah, sebelum kita masuk pada 4 tersebut, nah, di situ dijelaskan, KJW menjelaskan bahwasanya pada dasarnya munculnya konstitusi, lahirnya konstitusi itu didasarkan pada keinginan rakyat yang menginginkan pemerintahan baru yang mengatur tentang kehidupan mereka. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai lahirnya konstitusi modern. Yang pertama, penyebab lahirnya konstitusi modern adalah keinginan penggabungan kelompok. Yang pertama, penggabungan kelompok. Adanya keinginan penggabungan kelompok ini menjadikan adanya keinginan penggabungan kelompok ini menjadikan munculnya konstitusi baru. Penggabungan kelompok ini karena adanya kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas terdekat yang ingin bergabung bersama dan di bawah pemerintahan yang satu atau konstitusi satu. Contohnya adalah negara Amerika Serikat, yang mana Amerika Serikat tersebut adalah negara
yang merupakan gabungan dari negara bagian. Yang kedua, penyebab kedua adalah keluarnya kelompok. Dalam hal ini maksudnya adalah keluarnya kelompok dari suatu kerajaan. Keluarnya kelompok dari suatu kerajaan karena akibat peperangan. Sehingga dalam akibat peperangan tersebut, keluarnya kelompok tersebut, sehingga mereka bebas mengatur diri sendiri, mengatur kelompoknya sendiri. Nah, kemudian mereka mendirikan pemerintahan baru dan mendirikan konstitusi baru bagi pemerintahannya. Contohnya adalah negara Austria, Hungaria, dan Czechoslovakia sekitar pada tahun 1918. Itu penyebab yang kedua. Penyebab yang ketiga, munculnya konstitusi modern ini adalah adanya revolusi, yang mana revolusi tersebut menghancurkan tatanan kehidupan masyarakat mereka yang dulu, sehingga perlu adanya pembangunan atau perlu adanya pemerintahan, perlu didirikannya pemerintahan yang baru, konstitusi baru, dan asas-asas yang baru. Contohnya adalah negara Perancis dan negara Uni Soviet. Yang terakhir, mengenai sebab munculnya konstitusi modern disebabkan adanya munculnya negara baru dan kelompok baru. Dalam munculnya kelompok baru atau negara baru ini disebabkan adanya kekalahan perang ini yang menghancurkan masyarakat mereka, yang menghancurkan tatanan hidup mereka. Kalau revolusi tadi adalah menghancurkan masa lalu mereka, sehingga dalam hal itu perlu adanya revolusi, perlu adanya pemerintahan baru. Nah, sedangkan dalam hal ini, dalam sebab keempat ini, sebab terjadinya perang, mereka kalah, nah sehingga tatanan kehidupan dia sudah hancur otomatis. Nah, kemudian perlu adanya didirikan pemerintahan yang baru. Nah, pada dasarnya pemerintahan baru itu disebabkan tadi kekalahan perang, perlu pemerintahan baru dan perlu konstitusi baru. Nah, itu sebab-sebab lahirnya konstitusi modern. Bisa disimpulkan bahwasanya konstitusi modern itu dimulai dari Amerika Serikat yang merumuskan konstitusinya pada tahun 1787, yang mana tidak bisa kita pungkiri negara lainnya ikut membuat konstitusi. Nah, dapat disimpulkan dalam materi ini, dalam presentasi ini, bahwa konstitusi merupakan aturan tertinggi baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam sebuah negara. Nah, konstitusi sejarahnya sudah dikenal pada zaman Yunani dan zaman Romawi. Nah, konstitusi modern lahir disebabkan ada beberapa sebab. Yang pertama, adanya keinginan penggabungan kelompok. Yang kedua, keluarnya kelompok tertentu, kelompok-kelompok dari sebuah kerajaan. Yang ketiga adalah adanya revolusi sehingga menghancurkan masa lalu mereka, yang kemudian perlu adanya pemerintahan baru yang berdasarkan asas-asas baru. Dan yang terakhir, adanya kelompok baru atau munculnya negara baru akibat kekalahan perang. Nah, contohnya adalah seperti Perancis. Nah, mungkin itu
yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.